kalau survei, kalau satu-satu itu agak susah deh ngasih apa tuh hasilnya gitu. Karena nggak semua tuh punya jawaban yang sama maksudnya. Iya. Kecuali yang serupa lah ya. Kalau gua sama Anestik, ya makin mungkin masih bisa sama jawaban. Iya, tapi memang susah. Ya apa ya? Tapi itulah inti dari survei sih Pak. Tergantung populasinya. Iya bener. Tergantung lu taruh di mana objeknya sih sebenarnya. Jadi antara apa ya? Tapi kayak samplingnya tuh nggak bisa lu samain pak. Ya memang nggak bisa. Kalau Jadi sama kayak- jadi bias dia. Iya maksud gua tuh coffee shop nih, dia juga coffee shop nggak bisa. Hah? Harus coffee shop yang apa nih sama yang Oh, apa? harus lebih spesifik Harus lagi. lebih spesifik lagi. Kalau sampling zaman dulu tuh kayaknya enak ya, coffee shop lu bisa survei gitu. Iya. Cuma kalau sekarang kayaknya susah kayaknya. Tapi banyak banget yang baru. Ada juga yang dari luar ternyata gue baru. Ada yang dari Tasik. Yang gue kira ada anak cabang dari salah satu coffee shop di Palembang ya. Kira gue ketemu waktu pas lagi makan, pegawainya ngomong bahasa Sunda. Anjir gue bilang siapa, gue bilang bajunya ada tulisan bahasa Sunda. Gue bilang jauh banget ya ada pegawai dari sono. Gitu gue browsing ternyata ini memang dari luar, dari Tasik. Di Demang juga ada yang baru pak, di ujung Demang sono ada Lake House. Itu bukan ganti itu. Yang mengganti sebelah mana nih? Iya, di dekat Pecel Lele Pak Jo. Oh, bukannya ruang rindu. Ada satu lagi teman, lounge gitu deh. Yang gue tahu tuh akhirnya ada yang berganti rupa lagi kan? Deretan ruang kopi itu. Hah? Dari apa? Ruang kopi. Oh iya. Kan jadi apa? Suka. Sekarang jadi berubah lagi kan? Jadi suka ya namanya suka. Ya gue tadi pas gue ini ke rumah padel. Udah pas gue jalan udah jadi suka. Sik sih. Udah ada yang berganti. Itu kayaknya udah 3 kali ya jadi. Iya. Satu tempat ganti. Dengan usaha yang sama kalau kita bilang ya. Iya bener. Mungkin harus dibersihkan kali, gantiin jualan yang lain dulu. Mungkin ada yang lempar sih kalau gue. Mulut penerawangan gue ada yang dilempar. Tapi gue nggak tahu apa namanya? Apa itu? Dinamika bahasa gue ya geliat kopi setelah puasa ini gue nggak tahu. Belum kelihatan, tapi gue juga menilai kayaknya Sama-sama aja. bukan momentum sih. Lebaran itu bukan sebuah momentum bahwa setelah Lebaran akan begini. Kayaknya tuh ya gue bilang tadi, puasa itu ya kayak hari biasa gitu. Jadi ritmenya tuh tidak menjadi orang oke, setelah Lebaran akan terjadi begini. Karena apa sih yang membedakan gitu loh? Iya sih, kayaknya nggak ada kecuali cepet-cepetan buka itu aja sih. Kayaknya yang itu pun yang udah ada kan. Apa yang akan terjadi dengan itu, kita juga nggak nemu sesuatu yang baru misalnya, atau misalnya pas bulan puasa ada menu baru, nggak ada kejadian juga kan? Iya kan udah habis pak. Gue mau ngeluarin apa? Iya, Ini maksudnya pas kemarin- sayur opor. Mixologi sayur opor. Misalnya pairing misalnya kan, kopi pairing. Cappuccino dan Mak Subang. Nggak masuk itu. Iya. Bisa aja. Ini kali tubruk sama Mak Suba. Tubruk Tubruk tanpa gula. Masuk. Ya, nggak tahu kan. Kalau kemarin kan banyak tuh bikin kolak pisang lah, terus Ya. biji salak lah, apa segala macam kan. Tahun ya apa mungkin pas Lebaran bikin. Ya tapi Opor bulan gitu. puasa juga gue ngeliat itu sebuah yang jor-joran gitu loh Pak. Kayak itu semua sudah dikeluarkan tuh di masa-masa 2 tahun lalu. Iya juga sih. Semua jurus-jurus. Bener. Kita kan pernah bilang ini semua orang tuh sudah mengeluarkan jurus-jurus terbaiknya gitu. Iya bener, di Kita udah pernah singgung itu. Gue inget 2021 ya. 2019 sama 2020 anomali itu pas puasa masa ngeluarin es pisang hijau, kolak pandan, pokoknya yang gitu-gitu lah. Udah ngeluarin tuh kopi-kopian yang begitu. Terus ya banyak lah, kopi literan aja
Susah nyari sekarang kopi literan. Iya. Gue berkali-kali juga ditanya, gue nggak bisa jawab juga. Tapi waktu lebaran kedua itu gue bikin kopi 5 liter. Es kopi susu 5 liter. Gue taruh jerigen. Buat keluarga gue datang. Nah, Jadi semalam-malam tuh habis 3 liter. Wah gila. Mabok dong. Wah gue tidur jam 1. Tapi itu ininya. Tapi kalau ngelihat-geliat itu dia yang gua nggak bisa jawab loh. Gua nggak bisa nebak kali ini. Gua nggak bisa bener-bener Karena nggak kebayang. apa mau dibikin? Sebenarnya kopi literan. Kopi literan sudah mencapai puncaknya di 2020 kalau gue bilang ya. Benar. Semua main gitu loh. Nah, Yang kedai, yang bukan kedai pun main. Kan 2021 kelanjutan. Sekarang ya udah yang mau aja gitu kan. Kadang pun yang nanya belum tentu nanya cuma nanya doang gitu kan. iya juga sih ya. Makin Apa ya? Karena orang sudah tertata kebutuhannya, nggak yang kayak mana lagi. Jadi gue belum melihat ini sebagai sebuah momentum apalah yang baru. Kecuali mungkin orang ketika lebaran kumpul, ketemu teman, ketemu saudara, terpikirkan ide bisnis misalnya, baru bikin. Nah mungkin Bisa. lah ya itu ya. Tapi kalau gue ngelihat yang lagi rame sekarang Jakarta, Bandung sama Palembang itu ramen. Ramen. Iya. Karena kan kita 2020 itu sempet apa 2021 2020 itu sempet pet shop yang naik. Pet shop. Pet shop tuh mulai rame sampai akhirnya 2022 kayaknya masih ada yang berkembang, ada yang replace juga malah ada 2022. Dan sekarang gue kalau F&B gue rasa F&B manusia ya, bukan F&B hewan. F&B manusia kayaknya banyak banget ramen. Yang paling baru ada di CP Central Pavilion, Kopi 7 Dempo. Dia ada ramen baru tempat satu. Jadi gitu sekarang ya. kayak ramen. Terus banyak sih hadir 2022 ini Marusan terus tuh itu. Bandung juga ternyata ada beberapa banyak juga, banyak ramen-ramen yang hidden gem gitu. Kayaknya itu yang dimainin saat ini. Banyak juga kayaknya kopi-kopi yang combine-nya sama ramen. Gue ingat ada satu juga di Palembang yang combine kopinya ramen sama kopi. Gue lupa namanya apa ya gitu, di jalan yang tembusan di angkatan 45 tuh gue lupa. Ada jalan kecil gitu masuk lorong. Jadi di situ ada coffee shop. Coffee shopnya di rumah. Emang susah sih kalau kita naik mobil, effort banget sih pasti. Kalau naik motor oke lah. Nah dia sebelahnya combine-nya sama ramen. Cuma kayaknya dia nggak berhasil. Gue rasa karena tempat kali ya. Kalau Palembang tuh susah kalau nggak media sosialnya nggak ke-blow up, kita nggak ini apa nggak bakal tahu gitu. Hidden-nya benar-benar hidden ya. Bener-bener iya orang-orang yang tahu juga kayaknya soalnya itu jalan tembusan ya. Iya. Jalan namanya transit gitu. Jadi kayak lu mikir aja Pak, kalau lu naik mobil situ pas tembus mikir, aduh gua kayaknya nggak bisa deh kesini, gua mau mobil gitu. Sini nih kayak perlu apa gitu, gue lupa namanya apa ya, kopi apa gitu. Jadi dia combine-nya sama ramen, tapi kayaknya agak kurang berhasil ya, kurang rame sih begitu. Banyak yang begitu. Terus ramen tuh lagi naik-naik juga. Terus gua barusan ke Meet Me. Nah ya gimana tuh? Akhirnya gua ke Meet Me. Gua tuh kan sering lewat Pak. Gua tuh nggak tahu dia tuh sebenarnya buka apa tutup gitu loh. Iya ya, memang tampilan depannya itu emang agak kurang menjual sih. Iya, terlihat kayak dia ini sebenarnya buka nggak sih gitu loh. Cuman memang pas gue sekali lewat ketika abis buka puasa, terlihat ramai gitu kan. Ya harusnya ramai sih, bukan karena orang parkir di situ terus makan di seberangnya, bukan. Trading. Nah, tapi kayaknya sih memang ramai situ. Tapi kan sebelum-sebelumnya gue lihat ini sebenarnya udah buka nggak sih gitu. Nah, terus gimana kalau lo di Meet Me? Apa ya bahasa slangnya kali ya? Temui aku ya. Alah, ketemu aku kan. Meet Me ini katanya sih developer Bandung semuanya, termasuk kopinya juga dari Bandung.
Jadi kalau Bandung tuh khasnya ada satu, Pak. Apa itu? Harus ada room coffee, Pak. Apa itu? Room. Oh, room. Flavor Oke. room. Flavor tapi ini. Flavor. Enggak sih, kalau di Bandung kayaknya Ya, asli ya. alkohol sih. Tapi memang dia nggak ngomong. Atau mungkin combine sama blend kopinya pas aja sih. Susah juga nyocokin drum tuh, Pak. Apalagi pakai kopi gue ya. Kopi gue kan strong ya. Sirup apapun habis. Tapi memang kalau desas-desus gosip-gosip di Bandung, karena kopi baik ada di Bandung, sebenarnya mereka rata-rata ada itunya, something-nya lah. Jadi khasnya itu. Jadi begitu datang, gue ngeliat, wah langsung ada room coffee, ada Bandung banget nih. Oh, oke. Tempatnya, Gue ngeliatnya kayak resto sih kalau dari luar ya. dia, kalau di situ, iya. Petak doang kayak gitu. Petak ada outdoor ada indoor, tapi menu kopi ditempel di dinding. Menu makanan tuh nggak ada ya. Wah, tadi sih sebenarnya karena nggak mau makan ya, jadi nggak terlalu nanya lu ada makanan apa, tapi dia nawarin makan. Tempatnya kalau gue bilang sih nanggung sih. Kayaknya gue kalau ngomongin tempat yang model-model begitu, gue masih boleh bilang memori paling oke lah. Iya, iya. Memori kopi paling oke. Nah, Maksudnya total kalau memori. Nah, tapi gue ingat begini, Pak. Ini mungkin sebelum Lebaran. Jadi gue tuh habis dari rumah sakit, gue kan nggak langsung pulang tuh. Adalah gue ke rumah sakit. Jadi gue jalan dulu tuh. Bisa kali ya ngopi dulu gitu kan. Mungkin di Luthier lah gitu kan. Oke. Cuman di sepanjang dari Luthier kan gue lewat ke jalan apa tuh? Maya Ruslan. Kalau kita dari MISA kan ke kiri tuh, Bang Ao. mau ke arah Bangau. Sebelah kiri tuh kan ada Day One Day. Dewa. Dewa. Full, Pak, full house. Terus 471 kali. Terus ada lagi katanya dalam situ ada yang baru kan? 471. Terlihat dari situ, dari pinggir jalan besar itu full juga. Ke Luthier terpantau ramai. Jadi gue belok. Lu nggak bilang full ya? Gue nggak bilang Terpantau full. ramai. Terpantau ramai. Maksudnya bagian yang smokingnya rame. Gue belok, mungkin Tera kali ya. Terpantau ramai juga di Tera. Tera, oke. Gitu. Cuma suka kayak gini ya waktu di akhir kayaknya itu deket-deket Lebaran deh. Ini apakah memang malam itu selalu kayak gini atau ini deket-deket Lebaran udah kan deket-deket Lebaran gitu ya? Kalau yang tempat-tempat itu gue nggak tahu. Tapi itu ini juga, Tera tuh akhirnya kalau nggak salah dia nggak tutup jam 12 deh. Jadi pas puasa dia tutup jam 12. Oh, Dia iya? biar mengakomodir untuk orang-orang itu. Karena gue tuh lewat di atas jam, pasti di atas jam 8 lah habis Ya, lu habis nggak mungkin tarawehan jam kan. 12 Jam 9 kan. Jam 9 masalah. Di rumah sakit, habis taraweh ke rumah sakit, jalan jam 9-an ya. Nah, terus kan ada tempat baru. Nah, yang maksud gue tuh kayak daerah-daerah Jalan Nuri, Pipit itu kan kayaknya ada beberapa tempat yang baru juga Iya, gitu loh. tempat Di jalan-jalan yang relatif kecil lah ya gitu kan jalan itu. 471 sama ada yang dibikinin sama itu siapa? Kotang. Kotang. Lu tahu tuh namanya apa tuh? Apa namanya tuh? Ya kayak ada hurufnya tuh di bentuk kita lah, nggak ngerti gua. Kurang familiar namanya. Nah, itu ada di situ satu. Nah, jadi lumayan juga tuh daerah-daerah Raja Wali tuh lagi. Iya, itu benar-benar. burung Maksud semua. gua dia nggak pinggir jalan kan, dia masuk lagi jalan kecil ya. Tapi kita nggak bisa bilang itu jalan kecil yang gimana ya. Beda jalan Beda. kecilnya. Nggak bisa ngomong jalan kampung lah ya. Bukan jalan kecil kampung itu ya. Agak beda memang segmennya. Tapi ya gitu. Maksud gua tuh ada keberanian di situ. Iya punya. Walaupun memang kayak kita bilang tadi kan, ini emang beda segmennya. Maksudnya bukan beda segmen, lokasinya itu beda gitu, bukan kampung. Tapi tetap masuk jalan kecil dari jalan itu menurut gue sebuah tantangan juga gitu loh. Ya buat ngeluarinnya kan jatuhnya, bahasa itu buat ngeluarin dalam tanda kutip kan. Cukup banyak. Belum di simpang itu yang belum keluar, simpang Bangau itu. Simpang Bangau. Yang tempatnya gede, sebelah daerah Fatrin, kan
kemarin baru buka. Belum buka. Baru renov juga. Oh. Belum buka. Oh, yang itu. Ya, Banyak juga sih, banyak. Gue tuh tadinya pengen ke itu tadi yang gue bilang dari Tasik, namanya Kopi Siloka. Gue pikir itu punya Kopi Loka, Pak. Dengan logo yang mirip-mirip, ada merahnya gitu kan, merah dan putih. Punya Kopi Loka, bukan. Ternyata dari Tasik gitu tadi. Dan pegawainya bahasa Sunda. Oh, itu juga nih gue. Tadi gue pengennya ke Siloka dulu, cuma udah mepet, gue harus buka. Mau nyobain. Tempat. Terus mana lagi ya? Kayaknya belum tahu gue mana Gue lagi. juga nggak tahu, tapi gue baru ingat, gue tuh cukup kaget sih dengan kondisi yang malam itu. Apakah memang setiap malam puasa tuh seperti itu, atau karena ada kelebaran, Nah atau itu gimana? Pak, makanya lu begitu, gue gak bisa jawab loh Pak. Iya. Kalau gue bilang sih, iya pas deket-deket mau lebaran rame memang. Tapi gue nggak tahu mereka bisa jawab apa. Mungkin dia bilang emang tiap malam rame dari awal puasa bener. gimana? Iya benar juga sih memang, makanya. Tapi kalau gue ngerasain, kalau di Kopi memang deket-deket. Tapi itu udah ujung banget, udah tanggal 26 tuh baru mulai rame. Udah mulai mau masuk-masuk tanggal 29 itu baru tuh rame. Tapi pas malam takbiran pun aktivitas tuh terhenti jam 12. Jalanan sepi, orang pada balik semua pas. Nggak ada yang biasa tuh gua hari sebelumnya, sebelum malam takbiran masih tuh jam 12 masih molor-molor tuh orang, masih laptop tuh yang ngejer-ngejerin jam 1 cabut gitu. Gua masih nungguin jam 1. Terus sekarang begitu takbiran tanggal 29 jam 12 hilang semua. Gue aja itu pulang ke rumah malam takbiran kan, dari rumah orang tua gue ke rumah gue main, ini kayaknya kecepatan gue pulang nih, gue takut kena macet kan. Jam berapa tuh ya, belum jam 9 nggak salah tuh, jam 9 lah ya gitu kan, gitu kan. Takutnya masih orang, karena gue pernah nih berapa tahun lalu kan, gue motoran aja, aduh salah nih gitu kan. Salah jam. Iya. Ternyata enggak, slow aja gitu. Iya. Bener sih. Ini udahan nih mata biran. Gue mikir kayak gitu ya. jadi enggak kejadian sebelum, terus lebaran, sampai sekarang ngerasa kayak orang lebih santai nih, kayaknya lebih slow gitu. Enggak, itu makanya bingung juga. Nggak tahu kenapa Pak. Cuma gue yang paling gue takutin ya satu itu Pak. Ekonomi Pak. Nah, kenapa orang santai banget? Karena mau buat balik gitu loh. Nah itu yang memang akhirnya sulit kalau kita di satu sisi, satu segmen tuh kayak lo bilang sulit menjawab. Iya. Kenapa gue merasa kaget pas gue lewat itu, karena ya itu tadi, enggak ya, ternyata di beberapa tempat tuh ramenya tuh gila-gilaan gitu loh menurut gue kan, sampai full house segala macam. Jadi apa yang bisa jadi jawaban nih, kenapa gitu? Karena kayaknya kalau kita pantau juga beberapa kedai yang mungkin relatif punya nama juga mulai kelanggepan gitu, kayak ya craving for ini kan, dia benar-benar kayak mana nih gitu kan, kayak kelihatan effort mereka tuh berlebih untuk mencari konsumen lagi, menarik konsumen lama mereka mungkin gitu loh. Iya, bener. Sementar padahal bisa dibilang namanya pemain lama udah punya nama kayak gitu. Sementara beberapa tempat, beberapa pemain baru, nama baru ya, bukan pemain baru, nama baru, ya aman-aman aja gitu kalau terlihat sekali kelihatan gitu loh. Duitnya masih banyak Pak. Duitnya masih banyak. Nah itu, kita nggak bisa lihat. Apakah kayak lo bilang itu masalah circle gitu kan? Ya bisa. Ini circle yang nggak mudik mungkin. Bisa jadi, tapi itu tadi apa ya? Cuma ngerti juga sih. Gue bener-bener kayak kehilangan apa tuh daya analisa. Jadi beberapa hal itu kayak nggak apa ya? Kayak kebal momentum gitu. Mereka nggak peduli momentumnya gitu. Ya emang dasar aja main rame ya rame gitu. Ya, rame-rame enggak. Makanya gue jadi gitu. Ya benar, gue tuh jadi mikir itu tadi makanya. Ya, lo produk mau enak atau enggak tuh bukan jawaban itu gitu loh. Itu kayaknya udah setahun
mungkin 1 tahun kita ngobrol tuh Iya. udah tahu kita jawabannya. Ini bukan soal produk sih. Ini soal nyaman atau nggak nyaman, terus tuh apa gitu. Jadi kalau berapa kali lu ada kedai yang lu bilang nih dia update espresso apa yang dipakai apa segala macam dan bisa sold atau enggak, ya bukan itu sih kayaknya masalahnya. Orang mah ngopi-ngopi aja sih. Iya, gue juga ngeliat kayak gitu kayak. Jadi ya lu mau ngopi udah ngopi. Jadi kayak ada yang gue kirim apa anekdot yang di film itu kan. Ya, itu. Ah, lo mau blend apa gitu, lo mau apa tipikal roasting Nggak, gua seperti mau itu, ngopi. gue mau ngopi. Nggak ada dalam bisnis yang gue pernah itu adalah you sell car, ya jualnya mobil gitu loh. Jual ini ya itu kopi ya kopi aja, nggak usah diribet-ribetin. Gue rasa sih kayak gitu sih. Tapi apakah pertanyaannya kesimpulan ini nih membuat industri ini menjadi turun buruk dalam artian ini atau gimana? Orang tuh jadi memang benar-benar kayak yang ya nggak ada. Ya. Kalau misalnya produk kopinya nggak enak, ya udah lu masih bisa pesen coklat gitu. Masih nggak enak juga, ya sirup tuh udah paling selamat lah gitu.